Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini semua keluarga jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Mari kita mengucap syukur pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengangkat hati kita. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dengan satu tujuan, untuk menyembah Yesus Kristus Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari nyatakan pujian ini sama-sama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan
Terima kasih Tuhan. Inilah kami, inilah setiap persembahan kami. Persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ini menjadi persembahan yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau mendengar isi hati Tuhan. Sampaikan lewat hamba-Mu, persiapkan hamba-Mu, persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, supaya hidup kami dituntun oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kami ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah kembali dalam kasih kemurahan Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Tuhan Penjamin. Banyak orang mengatakan surung Tuhan untuk menjadi jaminan itu perlu sesuatu yang lebih besar. Tetapi Yesus yang menjamin dalam kehidupan kita, saudaraku, ya, kita tahu bahwa Yesus itu lebih besar. Dia pencipta kehidupan kita. Bahkan kalau hari Kamis kemarin kita sudah merayakan kenaikan Yesus, saudaraku, Tuhan, Dia pergi menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan pada pagi hari ini, saudaraku, kita akan melihat bagaimana Yesus menjamin, bahwa Tuhan menjamin di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, demikian bunyi firman Tuhan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan penjamin. Kalau penjamin, saudara Tuhan, kalau kita sering mendengar badan usaha ataupun perusahaan atau bank, saudara menjamin, artinya apa? Bahwa yang menjamin itu lebih besar daripada yang dijamin. Dan saudara Tuhan, penjamin Yesus Tuhan Allah kita menjadi penjamin keselamatan kita semua. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, aku memberikan hidup yang kekal. Kalau Tuhan tidak bangkit dan Tuhan tidak naik ke surga, mana mungkin Dia berani berkata, saudara Tuhan, aku akan memberi hidup yang kekal. Suatu bukti nyata Tuhan sudah berikan, suatu Tuhan tunjukkan di dalam dunia ini, saudara Tuhan, kepada manusia, bahwa Dia mati di atas kayu salib, Dia bangkit, dan Dia naik ke surga. Ini dia menjadi penjamin dalam kehidupan kita. Aku memberikan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah orang yang berani menjamin akan keselamatan kita? Adakah ada orang yang berani menjamin akan keselamatan kita sampai ke dalam kerajaan surga? Kecuali hanya Yesus sendiri. Dia memberikan hidup yang kekal. Kenapa Dia berani memberikan hidup yang kekal? Karena Dia itu kekal. Allah kita Allah yang kekal. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kekal. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, ya, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini jaminan. Tadi jaminan saudara yang dikasihi Tuhan bahwa Dia memberikan hidup yang kekal. Jaminan selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, Dia pasti memberikan di dalam kehidupan kita untuk kehidupan yang kekal. Kita tidak akan binasa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada 3. Yang kedua yaitu tidak merebut mereka dari tanganku. Tidak akan ada orang yang mampu merebut, tidak ada siapapun yang mampu merebut kita daripada tangan Allah. Tapi pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kekal, kehidupan yang kekal. Karena Yesus menjanjikan, memberikan jaminan untuk saudara dan saya untuk hidup yang kekal. Bukan jaminan sekedar jaminan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau jaminan dunia ini ada batasnya. Kalau saudara membeli mobil, saudara yang dikasihi Tuhan, selama mobil itu masih dikredit, ada jaminan, ada garansi. Kalau lecet, kalau apa, kalau hilang. Ada waktunya.
Ada yang waktu hanya 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun. Itu jaminannya. Tapi saudara Tuhan, kita hidup dengan Tuhan. Kita mengikut Tuhan. Firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, Ia memberikan hidup. Ya, hidup yang kekal buat saudara dan saya. Ada jaminan kekekalan. Dan jaminan kekekalan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak kepada semua orang diberikan. Tapi Dia akan berikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jaminannya bagaimana? Penjamin itu berkaitan erat sekali dengan perjanjian. Ya. Tadi saya katakan, saya memberi contoh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memberi mobil, ada jaminan, garansinya. Pasti ada apa? Perjanjian. Kalau tenggang waktunya 2 tahun, saudara melewati, jangankan melewati sampai bulan. Melewati 1 hari, 2 hari, saudara kasih Tuhan, kalau sudah lewat dari perjanjian, itu sudah batal. Ya. Nah saudara kasih Tuhan, tetapi Tuhan memberikan perjanjian. Perjanjiannya itu kekal. Perjanjiannya itu kekal. Perjanjian siapa? Dengan siapa? Perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian kita dengan Tuhan untuk mendapatkan suatu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal, saudara kasih Tuhan, semua orang merindukan hidup yang kekal. Hari Kamis kita sudah banyak bicara bagaimana Yesus pergi menyediakan tempat buat saudara dan saya. Tempat itu, saudara kasih Tuhan, tempat yang kekal. Bukan sembarang tempat. Bukan sekedar Dia menyediakan buat saudara. Tapi Dia, saudara Kristus, menyediakan tempat yang kekal. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Nah saudara Kristus, sudah sangat jelas. Dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Kalau tadi di dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-28, Ia memberikan. Tadi di dalam 1 Yohanes dikatakan, Ia mengaruniakan. Jadi saudara Tuhan, bahwa hidup kekal itu hanya diberikan buat saudara dan saya. Bila kita hidup, bila saudara hidup, kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Yesus. Kita hidup untuk pekerjaan Tuhan. Saudara Tuhan, maka firman Tuhan kita akan memiliki yang namanya hidup yang kekal. Kehidupan yang kekal, saudara Tuhan, hanya ada di dalam tangan Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan. Hanya ada di dalam Tuhan. Dan saudara Tuhan, kalimat pertama dari Injil 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dikatakan, inilah kesaksian. Jadi saudara Tuhan, ada fakta, ada bukti. Kalau namanya ini kesaksian, saudara Tuhan, itu ada bukti yang nyata. Kalau bukti yang nyata itu, saudara Tuhan, kita bisa menerima bahwa Yesus memang akan mengaruniakan kehidupan yang kekal buat saudara dan saya. Kenapa kita menyaksikan akan kesaksian? Kesaksian siapa? Saudara Tuhan, Yesus sendiri sudah bersaksi. Yesus sendiri sudah mengatakan di dalam Yohanes tadi, aku akan memberikan hidup yang kekal. Kenapa hidup kekal itu diberikan? Karena Dia Allah yang kekal. Kalau dunia menjanjikan satu jaminan dengan batas waktu, sekalipun kita membayar asuransi besar, saudara Tuhan, tetapi ada batas waktunya. Sampai umur berapa kita, saudara Tuhan, dibatasi dengan asuransi itu. Kalau perjanjian itu, saudara Tuhan, sudah habis masa batasnya, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjanjian itu batal. Tidak ada artinya apa-apa. Tapi kembali saudara dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan penjamin hidup saudara. Tuhan menjamin kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang di dalam Yesus itu perlu kita renungkan setiap hari. Bahwa kita ini hari-hari hidup kita ini hanya ada di dalam kekuasaan Tuhan. Karena apa saudara dikasihi Tuhan? Karena kita ini diprotek oleh Tuhan. Ya, kita ini diprotek oleh Tuhan setiap hari, setiap saat.
Dengan tujuan apa saudara Tuhan? Supaya saudara dan saya sebagai orang yang dijamin oleh Allah, itu tidak mudah digoyahkan. Itu tidak mudah untuk digoyahkan. Dan saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal. Tadi di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 diawali dengan kalimat, inilah kesaksian. Ya, inilah kesaksian, bukti nyata. Dan di dalam Yohanes pasal 17 ayat ketiga diawali juga dengan kalimat, inilah hidup yang kekal. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kalau sudah nyata fakta bahwa kekekalan itu hanya ada di dalam nama Yesus, kenapa kita tidak pertahankan pengiringan kita kepada Tuhan? Mengapa kita seringkali saudaraku yang kasih Tuhan menyaksikan akan keselamatan yang Tuhan berikan? Kenapa kita menyaksikan benarkah Yesus itu yang sudah disalibkan buat saudara dan saya? Inilah hidup yang kekal. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau saya katakan saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengatakan buat saudara, di dompet saya ini ada uang 100.000. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin saudara ada yang mengatakan, enggak mungkin. Ada di antara saudara mengatakan, pasti ada uangnya. Nah saudara kasih Tuhan, untuk membuktikan bagaimana? Ya harus saya buka dompet itu. Ya, saya ambil, saya buka, saya tunjukkan kepada saudara. Ini loh dompetnya. Ternyata apa? Kosong. Nah saudara kasih Tuhan, fakta. Ya, tetapi saudara kasih Tuhan, apa yang diungkapkan Yesus bukan seperti teka-teki yang saya sampaikan. Dompet itu kosong atau isi. Tapi Yesus menunjukkan bukti yang nyata bahwa hidup kekekalan itu ada, hidup kekal itu ada. Kata inilah menunjukkan bukti atau fakta bahwa hidup kekal itu ada. Kalau hidup kekal itu ada, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mau lebih sungguh-sungguh. Ya, mari kita mau lebih aktif lagi. Mari kita mau lebih giat lagi. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, semua orang merindukan untuk bersekutu bersama-sama. Semua orang merindukan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Semua orang merindukan untuk berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Bukan karena kalau di gereja kita bisa menyanyi, berlompat-lompat saudaraku. Tidak. Tapi kita merindukan satu persekutuan yang indah. Dengan Tuhan, dengan sesama. Alangkah indahnya. Ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, inilah hidup yang kekal itu. Bentuk satu tindakan nyata daripada Kristus. Tuhan tunjukkan ini loh hidup kekal itu. Siapakah hidup kekal itu? Yesus. Yesus itu kekal. Allah kita kekal. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kalau sampai hari ini saudaraku, saudara masih menyaksikan akan kekekalan itu, lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat ke-20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukan pada saat ini saja. Tetapi ayat ini saudaraku yang kasih Tuhan dengan jelas dia katakan ia akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Sama seperti Yohanes pasal 10 ayat ke-29, dia akan tunjukkan yang lebih besar. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, dia akan menunjukkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, semua orang tahu, ya, seringkali kita mendengar seorang pemimpin pujian, Allah kita dahsyat. Ya. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, ia akan menunjukkan sesuatu yang lebih besar lagi. Pekerjaan-pekerjaannya.
Dan saudaraku yang kasih Tuhan, Matius 25 ayat yang ke-46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dua pilihan. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak melakukan akan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita akan menolak akan kekekalan itu? Saudaraku, di sini ada dua. Masuk kepada siksaan yang kekal, atau orang benar masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu semua orang merindukan. Semua orang merindukan, menginginkan kehidupan yang kekal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara, pada saat saudara duduk diam, merenungkan tentang kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal itu yang Tuhan sediakan? Pernahkah kita merenungkan? Atau saudaraku yang kasih Tuhan, saudara hanya merenungkan kapan Tuhan memberkati saya dengan melimpah? Saudaraku yang kasih Tuhan, berkat jangan direnungkan. Berkat Tuhan harus kita cari. Ya, tapi renungkan kehidupan yang kekal dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan yang kekal, bukan orang-orang yang masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kita sudah tahu beberapa ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa seorang istri Tuhan, kehidupan yang kekal itu Tuhan sudah tunjukkan. Tuhan sudah nyatakan buat saudara dan saya. Inilah hidup yang kekal. Ya. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita sudah ditunjukkan begitu, mari kita mau lebih sungguh-sungguh. Mari kita mau lebih aktif. Kita lebih setia kepada Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, Tuhan, kehidupan yang kekal, saudaraku, kita akan dapatkan dari kehidupan kita. Apakah kita setia melakukan sesuatu yang baik? Menabur sesuatu yang baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak saat-saat ini dalam masa pandemi ini, saudara Tuhan, banyak orang menabur, ya, nggak tahu mereka punya motivasi apa, ya. Tapi kalau saudara menabur, saudara Tuhan, kita mau melakukan sesuatu dengan motivasi, memang kita mengasihi mereka, kita mengasihi mereka. Kita memberikan kasih kita kepada mereka. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mau menabur yang baik. Menabur dalam roh huruf besar. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, sampai kapan saudara dan saya masih mempertahankan egois kita? Sampai kapan, saudara yang kasih Tuhan? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang masuk bilangan, orang-orang yang tanpa melakukan apa-apa, hanya melihat, hanya menjadi penonton, hanya menjadi pendengar? Mari kita mau melakukan bersama-sama. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya rindu kita semua anak-anak Tuhan, khususnya saudara yang ada di dalam gereja Kristus Gembala Agung. Mari kita mau bersama-sama melepaskan rasa egois kita. Mari kita mau melayani bersama. Mari kita tunjukkan kasih kita. Mari kita tunjukkan, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa kita pun peduli akan saudara-saudara kita. Baik kepada saudara seiman. Apalagi saudaraku saat-saat ini, saudaraku, banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun sedang berseru, meminta, memohon. Ya. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Apakah kita hanya bisa menyanyi saja, beriku hati seperti hatimu, beriku mata seperti matamu, beriku tangan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melakukan apa yang Tuhan mau gerakkan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan sedang menggerakkan hidup saudara, saudara harus bergerak. Jangan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara hanya diam. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang terakhir, mari kita baca. 1 Yohanes pasal 2, 24 dan 25. 1 Yohanes pasal 2, 24 dan 25. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Janji yang dijanjikannya sendiri kepada kita. Bukan melalui perantara, tapi dia memberikan janji kehidupan yang kekal. Yesus sendiri datang ke dunia. Hari Kamis kemarin kita sudah mendengar janjinya apa. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dia saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedang menunggu saudara. Apakah kita masih punya iman sampai dia datang kembali? Pengharapan orang percaya harus diletakkan di atas satu kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita rebut kembali kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, Engkau telah menjanjikan kehidupan yang kekal buat kami orang-orang percaya. Buat orang-orang yang mau menyerahkan dirinya kepadamu ya Bapa. Buat kami sebagai anak-anak ketebusanmu ya Bapa. Di mana Engkau telah berjanji, Engkau akan memberikan kehidupan yang kekal. Dan itu sudah Engkau buktikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap menolong apa yang ada ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan lebih besar. Engkau akan nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka semuanya dengan kekuatan dari kuasa-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, arahkanlah wajah-Mu untuk menyinari kami. Memberkati kami dengan berkat jasmani dan rohani. Kau melimpahi kami dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan anak cucu menantu. Tuhan memberkatinya. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, persekutuan cinta kasih Roh Kudus-Nya yang memimpin kita hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.